Halo pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda dalam acara pengumuman program Duta Edukasi Perubahan Perilaku yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, pada April lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program daring untuk memfasilitasi pelibatan publik dalam penanganan coronavirus disease atau COVID-19 yang diberi nama Relawan COVID-19 Nasional atau REKON. Nah, kali ini sebagai komitmen dalam menangani pandemi COVID-19, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama akan mengajak mahasiswa untuk menjadi duta perubahan perilaku. Program ini bertujuan untuk melakukan edukasi perubahan perilaku sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya di kabupaten atau kota dengan kasus COVID-19 tertinggi. Nah, pemirsa, mengingat pentingnya acara pengumuman program Duta Mahasiswa Perubahan Perilaku ini, Letjen TNI Doni Monardo selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menyampaikan sambutan terlebih dahulu melalui sambungan Zoom. Pak Doni, silakan Bapak. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Jelas, Bisa, jelas, Pak. Pak. Siapa? Bisa Pak, bisa terdengar. Ya, selamat siang Pak Doni. Pak, bisa terdengar Pak. Jelas. Lancar, Bapak. Palembang. Bisa Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Mati Bapak Dirjen Dikti, Pak Nizam, dan juga sahabat saya Pak Sony, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, adik-adik mahasiswa semuanya, dan para peserta webinar sekalian yang saya banggakan. Saya mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiator dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Bidang Perubahan Perilaku untuk adanya program melibatkan para mahasiswa dalam rangka perubahan perilaku. Dan di sini saya mencatat ada 1.108 mahasiswa yang terlibat, suatu angka yang sangat banyak, ya. Perilaku pembimbing, dan ada 72 perguruan tinggi yang terlibat, ya. Mudah-mudahan atas upaya dan kerja keras dari para mahasiswa dan juga dosen pembimbing akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa kelak di akhirat. Karena apa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah misi kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia. Dan mahasiswa serta dosen pembimbing juga akan menjadi bagian dari pahlawan-pahlawan kemanusiaan karena telah berusaha dan bersedia untuk mengajak masyarakat kita patuh kepada protokol kesehatan. Ada 18 kabupaten kota nanti yang akan disasar, dan tentunya target kita adalah mengubah pandangan masyarakat kita yang masih terdapat 17%. Saya ulangi, 17% warga negara Indonesia yang memiliki persepsi tidak mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar atau terinfeksi COVID. Kalau 17% dari 270 juta penduduk, berarti setara dengan 44,9 juta orang. Saya ulangi, 44,9 juta orang. Suatu angka yang sangat tinggi sekali. Nah, tugas kita lah yang harus memberikan penjelasan bahwa COVID ini nyata,
COVID ini bukan rekayasa, COVID ini bukan konspirasi. Korban jiwa secara global telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Yang terpapar COVID telah mencapai lebih dari 35 juta orang. Nah, di tanah air sendiri, yang terpapar sudah mencapai lebih dari 350.000 orang. Kemudian yang meninggal itu sudah lebih dari 11.000, mendekati 12.000 orang. Suatu angka yang sangat besar sekali. Termasuk juga para dokter yang wafat, yang gugur karena tugasnya melayani pasien, baik itu dokter yang bertugas di rumah sakit COVID, termasuk juga dokter-dokter yang bukan merawat pasien COVID, yang juga akhirnya menjadi korban. Jadi tidak sedikit, ya, sangat banyak. 68 orang. Suruh kita ini. Aduh. Suruh dia masuk ini. 8 orang dokter umum dari data yang kami peroleh melalui ID, ya, suatu angka yang sangat besar sekali. Ya, oleh karenanya mari kita mengajak masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan disinfektan. Nah, apa yang kita kerjakan untuk disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan belum sebanding dengan pengorbanan dan perjuangan para dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya, termasuk perawat yang melayani atau merawat pasien di rumah sakit. Tolong ini disampaikan kepada seluruh masyarakat kita, bahwa kita hanya dituntut untuk memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin. Ya, kita tidak diminta untuk menggunakan hazmat, ya, pakaian lengkap APD seperti astronot yang panasnya juga minta ampun. Ya, kita tidak diminta menggunakan masker N95. Kita hanya diminta menggunakan masker biasa atau masker medis saja, yang relatif kita masih dengan mudah untuk bernafas. Ya, jadi sampaikan hal ini kepada seluruh warga yang ditemui, terutama tokoh-tokoh yang ada di daerah sampai ke tingkat RT dan RW. Lantas juga para mahasiswa dan juga dosen pembimbing diharapkan bisa mencari dan menemukan tokoh yang berpengaruh. Karena saya yakin lewat pendekatan yang berbasis kearifan lokal, menggunakan potensi daerah, mencari orang-orang yang punya kewibawaan, dihargai oleh masyarakat, maka tingkat kepatuhan masyarakat tentunya bisa lebih tinggi lagi. Termasuk juga melibatkan orang-orang tua, sebagaimana kita semuanya orang Indonesia itu selalu menghargai orang-orang tua, terutama ibu-ibu, ibu kita, ya. Dan banyak di antara kita yang sangat patuh atas arahan dan nasihat orang tua. Oleh karenanya sekali lagi, seluruh mahasiswa dan juga dosen pembimbing yang terlibat, pesan saya, ya, untuk mengajak masyarakat patuh pada protokol kesehatan dan juga diimbangi dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai doa masing-masing agar kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa. Termasuk juga upaya meningkatkan imunitas tubuh setiap saat dengan cara istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak boleh panik dan hati yang harus gembira, serta memakan makanan yang bergizi dan juga minum vitamin yang ada. Dan saya doakan semoga para mahasiswa dan dosen pembimbing akan menjadi duta perubahan perilaku dan selalu sukses, selalu selamat, jaga kesehatan, tidak boleh juga mengabaikan protokol kesehatan. Setiap saat kita terancam oleh COVID, dan karena COVID yang menulari bukanlah orang yang jauh dari kita, tetapi orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Oleh karenanya, jaga jarak harus menjadi prioritas dimanapun berada. COVID mengancam kita 24 jam, tidak boleh lengah, tetap waspada. Selamat berjuang, Tuhan bersama Anda semua. Salam tangguh,
Salam kemanusiaan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Doni atas pesan dan juga sambutannya kepada teman-teman mahasiswa se-Indonesia dan juga tenaga pengajar atau dosen. Walaupun nggak bertatap muka secara langsung, hanya melalui sambungan Zoom, semoga nggak mengurangi semangat bagi teman-teman mahasiswa dan dosen se-Indonesia ya. Jika kita simpulkan dari sambutan Pak Doni tadi, semoga nantinya Duta Perubahan Perilaku ini bisa mengubah pelan-pelan pandangan masyarakat bahwa siapapun ini bisa terkena corona atau COVID-19 ini, dan juga selalu mengingatkan akan pentingnya 3M karena usaha kita untuk selalu melakukan protokol kesehatan 3M ini tidak sebanding dengan risiko yang harus diemban para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Baik, kita langsung aja ke acara dialog kita siang kali ini. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan informasi tambahan bahwa penyelenggaraan dialog ini selalu menerapkan protokol 3M. Saya dan juga narasumber kita siang ini selalu memakai masker dengan benar. Selain itu, kami juga menjaga jarak seperti yang bisa dilihat. Dan juga mikrofon yang kami gunakan sudah disanitasi, begitu pula dengan studio sudah didisinfeksi. Dan pemirsa, saya akan perkenalkan dua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC PhD, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Selamat siang. Dan yang kedua ada Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Egit. Tetap semangat ya, Pak. Alhamdulillah baik. Dan kita juga akan menyapa tadi yang sudah bergabung dengan kita semua melalui sambungan Zoom. Ada teman-teman mahasiswa Duta Perubahan Perilaku dari perguruan tinggi se-Indonesia, beserta juga para dosen dan juga tenaga pengajar. Semoga tetap semangat ya. Iya, nah pemirsa, langsung aja kita ke dialog hari ini. Mungkin saya bertanya dulu nih sama Prof. Nizam sebagai tokoh yang cukup dekat dengan mahasiswa peserta kita kali ini. Prof. Nizam, bagaimana sih selama ini dari Ditjen Dikti Kemendikbud ini berperan selama pandemi COVID ini masih berlangsung di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Egit. Pertama, salam sehat untuk adik-adik mahasiswa semua. Nah, jadi alhamdulillah sejak tanggal 9 Maret, jadi seminggu persis setelah Pak Presiden mengumumkan kasus pertama COVID di Indonesia, itu Mas Menteri mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kampus dan sekolah melakukan pembelajaran dari rumah dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu sejak tanggal 9 Maret. Kemudian kita memobilisasi seluruh fakultas kedokteran kita dan rumah sakit pendidikan untuk menjadi COVID Center, jadi menangani COVID untuk tes COVID. Kita mengalokasikan realokasi anggaran yang ada di Kementerian Dikbud untuk membantu rumah sakit pendidikan dan FK kita supaya bisa melakukan tes COVID. Kita belikan PCR, alat-alat perlindungan diri, dan reagen dan sebagainya. Jadi dalam waktu pendek kita bisa melakukan tes untuk 8.000 orang. Kemudian kita memobilisasi relawan mahasiswa. Waktu itu kita lakukan mobilisasi relawan mahasiswa kesehatan. Dalam waktu 3 hari 15.000 mahasiswa mendaftar diri untuk menjadi relawan. Luar biasa sekali. Luar biasa. Dan berdasarkan itu kemudian kita bentuk satu gugus yang namanya REKON, Relawan Indonesia untuk Mitigasi COVID-19. Dan kita lakukan pelatihan dengan WHO, WHO, dengan teman-teman Kementerian Kesehatan, dan waktu itu juga sudah mulai ada Satgas. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan teman-teman Satgas untuk menerjunkan relawan ini di dalam membantu mitigasi, terutama dalam KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Melakukan tracing, kemudian melakukan pendampingan terhadap OTG. Waktu itu yang utama sebetulnya adalah PDP dan ODP ya. Kemudian program-program itu dilakukan secara daring, jadi banyak yang dilakukan secara daring, beberapa secara luring untuk komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian kita selanjutnya melakukan program yang kita sebut dengan KKN tematik. Jadi adik-adik mahasiswa yang mengambil kuliah kerja nyata, itu kita terjunkan dengan misi, salah satunya adalah mendidik masyarakat tentang bagaimana melindungi diri dan keluarganya dari bahaya COVID-19.
dan lebih dari 50.000 mahasiswa itu terjun mengikuti program KKN tematik. Nah, saat ini karena teman-teman melakukan program ini, kebetulan kita juga sedang melakukan kampus mengajar. Jadi ini karena kita tahu adik-adik di SD, SMP, SMA kan kesulitan juga yang tidak punya akses internet, harus belajar dari rumah. Nah, ini kita dampingi guru-guru dengan adik-adik mahasiswa yang seperti KKN tetapi khusus untuk pendidikan. Itu kita terjunkan 2.500 mahasiswa untuk mengajar dari rumah tersebut, dan kita titipi juga pesan dari teman-teman Satgas, dan juga kita menggerakkan yang khusus untuk duta pandemi ini sebanyak ya sementara ini 2.000, tapi bisa kita perbesar lagi. Selain itu juga ada adik-adik dari bidik misi, alumni bidik misi dan bidik misi itu juga luar biasa sekali. Mereka secara voluntary itu di bulan Juli, Agustus, September kemarin melakukan secara sukarela membantu mendidik tetangga-tetangganya. Jadi ini juga kita berdayakan untuk membantu upaya mitigasi ini. Jadi kita all out mendukung upaya teman-teman Satgas untuk segera keluar dari COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, Prof. Jadi memang ini banyak sekali yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa dan ini berbagai lini ya, dari mulai Betul. KKN tematik Iya. hingga duta Relawan perubahan hingga perilaku duta ini perubahan dan juga untuk mengubah perilaku dan juga pandangan masyarakat. Baik, Betul sekali. Prof. Saya ke Pak Sony lagi nih, Pak. Pak Sony, ini kan kalau kita ngomong-ngomong soal perubahan perilaku, Satgas COVID-19 ini kan selalu mengedepankan perubahan perilaku seperti menjadi fokus penanganannya dan juga selalu disebut-sebut menjadi ujung tombak. Sebetulnya seberapa penting sih Pak Sony perubahan perilaku ini dalam memutus rantai penularan? Ya, makasih Mbak Egit, Prof. Nizam yang terhormat. Jadi pertama, ini kan pandemi ini terjadi dan kemudian sebetulnya memaksa kita untuk hidup dengan COVID-19. Maka harus ada adaptasi yang kuat. Kita ingin masyarakat itu punya kebiasaan untuk hidup sehat, untuk hidup bersih. Jadi perubahan perilaku itu adalah upaya di hulu, mencegah orang supaya tidak tertular. Itu menjadi sangat penting. Nah, mencegah orang untuk tidak tertular tadi harus dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita berhasil mencegah penularan di hulu, maka hilir kita tidak akan mengalami beban yang berlebihan. Lalu, kita juga berharap bahwa dengan kejadian ini masyarakat Indonesia akhirnya punya perilaku hidup sehat secara terus-menerus sehingga tidak hanya menghindarkan kita dari COVID-19, tapi segala jenis penyakit. Jadi, kita berharap bahwa kejadian ini perlu menjadi sebuah pembelajaran yang baik. Nah, kita sudah melihat bahwa hasil penelitian, ya data dari berbagai negara menunjukkan bahwa kebiasaan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun itu berhasil menurunkan angka penularan dengan sangat tinggi di banyak negara. Contoh kasus pakai masker saja, ya di beberapa negara yang menerapkan secara ketat, dalam waktu 21 hari, angkanya langsung turun kasus penularannya bisa tinggal 25%. Jadi besar sekali dampaknya. Nah, kita tentu punya upaya di perubahan perilaku dan punya upaya di penanganan kesehatan. Untuk memutus mata rantai itu dua hal yang perlu dilakukan. Di perubahan perilaku dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Di penanganan kesehatan dengan 3T, testing, tracing, dan treatment. Jadi kalau 3M dan 3T ini dilakukan secara bersamaan, penularan bisa diputus dengan lebih cepat. Jadi perubahan perilaku itu adalah partisipasinya masyarakat. Kalau semua orang Indonesia patuh, dampaknya akan sangat besar. Nah, yang jadi masalah, kalau ada segelintir orang yang tidak patuh tadi, itu dia berdampak bisa menulari pada yang patuh. Jadi, tadi Pak Doni selaku Ketua Satgas sudah menyampaikan 17%
dari respondennya BPS itu, ya kalau kita setarakan dengan jumlah penduduk Indonesia 44,9 juta, 17% itu yakin dirinya tidak akan tertular COVID-19 dan berdampak terhadap keyakinan mereka tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Nah kalau 83% patuh lalu 17% tidak, yang 17% ini bisa menulari yang 83%. Oleh karenanya kepatuhan ini menjadi kesadaran bersama, dan kalau sudah menjadi perilaku, bangsa kita akan sangat tangguh dalam sisi kesehatan. Jadi pandemi apapun, lalu kemudian kebiasaan hidup sehat ini bisa meningkatkan usia harapan hidup kita dalam jangka panjang. Jadi bukan soal persoalan jangka pendek kita merubah perilaku, tapi adaptasi masyarakat untuk jangka panjang juga menjadi sangat penting. Gitu Mbak Egi. Baik, jadi walaupun kita taat protokol pun masih ada kemungkinan buat tertular, apalagi tidak taat protokol ya Pak Sony ya. Dan ini juga semoga menjadi pengingat bagi teman-teman mahasiswa supaya ayo semangat merubah perilaku di masyarakat ini. Dan ternyata perubahan perilaku ini bukan cuma saat pandemi aja, harapannya akan bermanfaat ke depannya ya Pak Sony. Baik, Prof. Nizam, kalau tadi dari Kemendikbud sendiri sudah melakukan KKN tematik dan juga rekon atau relawan COVID-19. Sejauh ini bagaimana sih Prof dampaknya sama masyarakat? Ya, kalau kita melihat ya, ini sebetulnya juga tidak hanya untuk mahasiswa ya, karena mahasiswa itu pasti punya orang tua, punya keluarga, jadi dampaknya itu tidak hanya pada diri mahasiswa, tapi juga pada lingkungannya. Di Indonesia ini ada 8 juta mahasiswa, kalau satu mahasiswa itu bisa mengedukasi dan merubah perilaku 5 orang aja, berarti sudah 40 juta orang bisa diubah. Kita juga punya hampir 3 juta guru. Satu guru itu punya 20 sampai 40 murid. Kalau guru-guru ini menjadi agen perubahan, duta untuk perubahan perilaku, maka 3 juta kalikan 20.000 murid itu ada 60 juta siswa yang akan berubah perilakunya menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. 60 juta siswa ini punya orang tua, punya kakak, punya adik, akan merubah seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini memang harus menjadi gerakan nasional, ada dutanya, tapi juga ada agen-agen yang sampai turun di tingkat keluarga. Hampir semua keluarga kan punya anak, dan anaknya hampir bisa dipastikan sekolah. Nah, ini bisa kita lakukan perubahan tersebut secara terstruktur dan masif, sehingga seluruh masyarakat Indonesia menjadi berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita menjadi Indonesia yang sehat, kita wujudkan. Jadi perubahan perilaku itu adalah perubahan Indonesia menuju Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia yang maju. Mungkin dari hulu ke hilir juga, dari keluarga, institusi sosial terkecil ke masyarakat Iya. yang lebih luas. Tapi Prof, bedanya duta perubahan perilaku ini dengan program sebelumnya, misalkan Rekon atau relawan COVID-19 ini, perbedaan yang signifikannya di mana, Prof? Yang utama tentu adalah pada fokusnya. Kalau dulu pada Rekon itu karena adik-adik di bidang kesehatan, jadi mereka membantu yang 3T tadi, untuk melakukan tracing, tracking, kemudian juga tidak sampai treatment, tapi paling tidak tracing, tracking itu dilakukan, testing dan mengarahkan kemana harus testing, kemudian juga counseling itu dilakukan. Nah, pada yang sekarang ini fokusnya lebih pada perubahan perilaku. Jadi bagaimana mengkampanyekan perubahan perilaku ini secara masif di lingkungannya masing-masing, tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan seterusnya. Jadi lebih pada duta yang duta kampanye lah. Kampanye dalam hal ini kampanye untuk hidup bersih dan sehat. Baik. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulannya, mungkin dari program Rekon sendiri fokusnya ke klaster kesehatan begitu mahasiswanya? Atau bisa terbuka oleh klaster manapun? Jadi pada dasarnya kalau yang kemarin Rekon itu adalah adik-adik dengan latar belakang bidang kesehatan. Seperti Jadi fakultas memang ya, kedokteran, kesehatan kedokteran, masyarakat. farmasi, nurse dan sebagainya. Baik. Jadi mereka punya pengetahuan juga tentang berbagai macam aspek kesehatan. Jadi masyarakat bisa bertanya misalnya, kalau saya baru kembali dari Jakarta, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya akan merasa demam, apa yang harus saya lakukan? Saya mau tes kemana? Itu adalah adik-adik Rekon tadi. Dan ini sampai sekarang masih terus berjalan. Jadi tempat untuk bertanya dan memberikan informasi pada masyarakat, membantu teman-teman Kemenkes, teman-teman Satgas untuk melakukan tracing, tracking, dan konsultasi bagi masyarakat yang ingin tahu tentang bagaimana mencegah, bagaimana mengatasi, dan seterusnya. Sementara yang duta ini lebih pada kampanye tadi. Tapi program ini bisa kita titipkan dengan program-program yang Rekon yang sudah berjalan,
kemudian program kampus mengajar yang fokusnya pada membantu guru untuk melakukan pendidikan selama masa pembelajaran dari rumah. Jadi menurut saya tidak perlu dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakkan, tapi semua bisa saling disinergikan antara satu program dengan program yang lain dengan tujuan satu, Indonesia sehat. Baik. Jadi nanti semua program ini diharapkan berjalan paralel begitu ya, Prof. Bersinergi Nizam. ya. Ya, dan bersinergi. Nah, Ya. Pak Sony, ini kan dampak langsung pada masyarakat dan juga berhubungan langsung nih. Tapi bagaimana sih Pak supaya kita bisa memonitor supaya dampak ke masyarakat ini efektif? Iya. Jadi yang pertama tentu kita menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemendikbud yang luar biasa. Pengerahan mahasiswa ini juga sangat efektif ya, kita yakin karena mahasiswa ini selain kaum terpelajar, mereka juga punya semangat yang luar biasa, mereka generasi muda yang punya idealisme yang baik. Jadi di bidang perubahan perilaku sendiri kan ada sub bidang edukasi perubahan perilaku, ketuanya Dr. Rishi Iskandar memang dari Kemendikbud juga. Nah, jadi kami teman-teman mahasiswa yang melakukan tugas di lapangan ini, mereka nanti terhubung dengan aplikasi. Mereka akan mengisi aplikasi apa saja kegiatan yang sudah dilakukan hari ini. Nah, kemudian mereka melaporkan misalkan berapa banyak orang yang hari ini diedukasi, lalu bagaimana respon masyarakat terhadap apa yang disampaikan, apakah terjadi pelanggaran kepatuhan terhadap 3M, bagaimana mereka melihat, lalu kemudian memfoto, menghitung misalkan dari 10 orang, berapa orang yang menggunakan masker, melaporkan, sambil melakukan edukasi. Jadi itu yang terus dilakukan. Nah, untuk sub bidang edukasi ini, Kemendikbud memang akan fokus dulu pada 18 kabupaten kota. Ada sub bidang sosialisasi yang akan fokus kepada 20 kabupaten kota dan mitigasi juga sekitar segitu. Jadi dibagi-bagi, terus melalui aplikasi monitoring tadi kita tahu mahasiswa ini sudah melakukan apa saja hari ini, lalu kita juga bisa monitor di lapangan itu orang sudah patuh atau belum. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap apa yang diinformasikan. Karena tugas utamanya adalah memberikan pengetahuan, meyakinkan orang bahwa pengetahuan tadi harus disikapi dengan positif, dan menerjemahkan pengetahuan menjadi perilaku. Wah, itu tugas berat dari teman-teman mahasiswa yang akan turun lapangan. Jadi terima kasih banyak Prof. Nizam. Terima kasih para mahasiswa dan Kemendikbud secara keseluruhan. Selamat bekerja, mudah-mudahan sukses dan jangan menyerah. Lalu kemudian harus jaga diri ya, karena berhadapan langsung dengan masyarakat juga punya risiko yang besar, sehingga jangan sampai Anda tertular dan juga harus menjadi teladan. Jadi para mahasiswa ini praktekkan betul pakai masker yang baik dan benar. Jangan ketika bicara malah maskernya dibuka. Menjaga jarak ketika berbicara, lalu tunjukkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan seterusnya. Terima kasih Mbak Ikit. Ya, Prof. Nizam, saya mungkin lebih ingin bertanya secara teknis ya. Mungkin singkat saja bagaimana sih syarat dan juga mungkin ada reward tersendiri nggak sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang jadi duta perilaku perubahan ini? Ya, reward paling tinggi adalah keikutsertaan secara sukarela untuk memberikan manfaat pada masyarakat. Itu bagian dari cinta tanah air, bagian dari bela negara. Itu saya rasa yang paling penting bagi adik-adik. Jadi saya apresiasi adik-adik ini betul-betul luar biasa sekali kepeduliannya terhadap negara, bangsa, dan masyarakat. Itu menurut saya reward tertinggi ya, bahwa mereka mendharma baktikan waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk masyarakat. Nah, kita dalam konteks program yang namanya Kampus Merdeka. Mahasiswa itu bisa mendapatkan keterampilan, pengetahuan, soft skill, hard skill-nya melalui berbagai program. Nah, salah satunya program ini, program Rekon misalnya, itu adik-adik mahasiswa tidak hanya sebagai relawan, tapi mereka juga belajar tentang epidemiologi, belajar tentang komunikasi, belajar tentang tracking, tracing, testing, dan sebagainya. Nah, itu bisa dihargai dengan SKS. Jadi kita siapkan modulnya, kita siapkan programnya. Misalnya untuk yang sekarang ini duta perubahan, mereka bisa melakukan pengamatan perubahan sosial yang dari teman-teman ilmu sosial, bisa itu nanti menjadi tulisan, menjadi karya ilmiah, menjadi bagian dari komunikasi, bagian dari mahasiswa dari komunikasi. Mahasiswa ekonomi mungkin bisa mengamati sekaligus selama mereka melakukan perubahan perilaku ini bagaimana perilaku ekonomi. Jadi itu menjadi bagian dari pembentuk kompetensi diri sesuai dengan keilmuannya yang nanti bisa diakui dengan SKS. Jadi itu salah satunya. Kemudian juga
mungkin dari teman-teman gugus Satgas juga ada ya sedikit pengganti uang transport misalnya. Itu bukan tujuan dan harus tidak menjadi motivator kegiatan adik-adik. Yang nomor satu adalah adik-adik sebagai seorang mahasiswa yang peduli pada masyarakat, peduli pada bangsanya, menunjukkan kepedulian itu dengan action, real action, jadi agen perubahan. Karena anak-anak muda adalah agen perubahan dan agen masa depan. Baik, jadi Demikian, sebenarnya yang lebih jauh lagi selain kita mendapat ilmu yang bermanfaat, juga kontribusi kita ini loh buat Memberi masyarakat manfaat. dan Betul negara. sekali. Baik, Prof. Nizam, terima kasih banyak atas waktunya siang kali ini. Begitu Sama-sama, juga dengan Pak Soni. Egit. Semoga Terima kasih. bincang-bincang kita siang ini bisa menjadi manfaat bagi adik-adik mahasiswa ataupun tenaga pengajar dan pemirsa di rumah. Dan pemirsa, saatnya tiba di penghujung acara kita kali ini. Semoga bincang-bincang ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya. Dan tak henti-hentinya kami ingatkan selalu untuk memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dan kita juga harus selalu mengingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan juga patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan ini belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit. Karena mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Dan pemirsa, saya akhiri talk show kita kali ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas pamit undur diri beserta para pembicara. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.